Halo Sobat Lisik, kembali lagi bersama gue Jefferson pada episode cerita horor. Ini adalah cerita tentang anak durhaka yang mengalami hal tragis part 1. Dan cerita dimulai. Sore itu, Mama bersiap-siap untuk pergi ke acara reuni sekolah SMP yang diadakan di sebuah hotel. Kala itu, Mama terlihat cantik dan sangat berantusias. Duh, gak sabar main ketemu teman-teman SMP Mama yang dulu nih. Pasti udah pada pangling semua ya, ujarnya. Saat itu sebenarnya aku pun diajak Mama untuk menemani reunian akbar SMP-nya yang dulu. Tetapi aku yang introvert, enggan rasanya untuk berbasa-basi dengan orang baru. Hingga akhirnya aku hanya mengantar Mama ke hotel dan akan menjemputnya kembali jika sudah selesai acaranya. Sekitar 3 jam berlalu, HP-ku berdering. Terlihat panggilan dari Mama. Segera aku angkat teleponnya. Dan benar dugaanku, Mama minta kembali dijemput di tempat yang sama diantarkan. Ketika dalam perjalanan, Mama berujar, Marcel, nanti jangan langsung masuk kamar dulu ya. Ada yang mau Mama ceritain nih. Apaan tuh, Mah? Pasti Mama mau ceritain ya tadi waktu reunian, jawabku dengan datar. Iyalah, tapi nanti aja deh pas di rumah, biar enak ceritanya, jawabnya sedikit memberi rasa penasaran. Sesampainya di rumah, segera Mama bersih-bersih dan berganti pakaian. Aku yang sedari tadi masih ditahan Mama untuk tindak langsung ke kamar, diminta untuk duduk dulu dan menyimak ceritanya baik-baik. Nih, sekarang Mama mau cerita ya. Tadi di reuni Mama ketemu teman lama, namanya si Rohaya. Sekarang dia jadi gemuk deh, badannya sehat gitu. Bentar, ini kok malah gibahin body orang sih, Mah? Kalau nggak penting, aku mending masuk ke kamar aja deh, ucapku memotong pembicaraan. Iya, bukan. Maksud Mama tuh mau ngomongin cerita si Rohaya ini loh ke kamu, tapi malah keceplosan kemana-mana, ucap Mama sambil tertawa. Mama kembali bercerita, kini mukanya lebih serius. Rohaya adalah teman sewaktu Mama SMP. Setelah lulus SMP, Rohaya pindah ke Bandung, dan Mama pindah di Jakarta. Sesekali mereka hanya bertukar kabar melalui surat. Karena kecanggihan telekomunikasi belum seperti sekarang, Rohaya dan dirinya sempat kehilangan kontak satu sama lain. Rohaya bercerita masa-masa SMA-nya dahulu dengan bahagia ia lewati. Di SMA itulah ia berjumpa dengan pujaan hatinya yang tak lama menjadi suaminya, sebut saja namanya Deden. Rohaya dan Deden memutuskan untuk mantap menikah setelah setahun setelah kelulusan SMA. Karena orang tua Deden yang kaya, mudah bagi Deden dan Rohaya mendapat kepercayaan untuk diberikan modal usaha. Modal usaha itu pun mereka putarkan untuk berbisnis butik pakaian. Kita tahu bahwa Bandung adalah pusat fashion kala itu. Banyak sekali butik-butik pakaian yang berjejer sepanjang jalan kota Bandung. Itulah yang membuat usaha bisnis butik Rohaya dan Deden berhasil meraup untung. Banyak pembeli yang puas dengan barang yang dijual Deden dan Rohaya. Selain karena harganya yang murah dari butik-butik sekitarnya, kualitas bahan pakaiannya pun juga bagus. Kebahagiaan mereka pun kini bertambah dengan kehadiran 2 anak kembar laki-laki. Mereka menamai sang kakak dengan nama Yadi dan sang adik Yusuf. Karena sudah dikaruniai oleh 2 buah hati, Rohaya hanya fokus di rumah menjadi ibu rumah tangga. Ia tidak bisa lagi membantu sang suami menjaga toko atau sekedar mempersiapkan barang dagangan baru jika ada stok yang sedang kosong. Rohaya sangat menikmati perannya sebagai ibu.
Ia terus merawat dan membesarkan kedua putra kembarnya tanpa ia beda-bedakan kasih sayangnya. Hingga ketika sang anak beranjak dewasa, Rohaya mulai merasa kedua sifat putranya ini sangat bertolak belakang. Yadi, kakaknya, adalah anak yang aktif, pemberani, dan cenderung nakal, sedangkan adiknya Yusuf cenderung pendiam dan penurut. Dari kecil, Yadi memang sering membuat Rohaya jengkel. Sifat nakal dan dominannya membuat seringkali sang adik menangis. Tak hanya sang adik, Yadi pun suka berperilaku merundung teman sebayanya. Bahkan tak jarang rumah Rohaya didatangi orang tua yang anaknya telah dirundung oleh Yadi. Rohaya sendiri tidak mengerti mengapa sifat anak kembarnya yang sangat jauh bertolak belakang. Lambat laun, sifat yang ada di diri Yadi semakin membuatnya dikenal sebagai anak yang nakal. Yadi yang beranjak remaja kini dikenal suka bermabuk dan berjudi. Sedangkan adiknya fokus mencari ilmu dan bisa dibilang sang adik sangat berprestasi dalam bidang akademis. Singkat cerita, ketika Yadi berulang kali dikeluarkan dari sekolah, ia meminta kepada ibunya untuk tidak meneruskan bersekolah. Menurut Yadi, ia hanya ingin mengikuti jejak sang ayah menjadi pedagang pakaian. Karena keinginan Yadi yang kuat, akhirnya sang ayah dan ibu memodalinya untuk membuka butik pakaian yang tak jauh dari tempatnya. Sang ayah pun berucap, jika ini adalah kesempatan terakhir Yadi untuk mengubah hidupnya agar menjadi lebih baik dan tidak terus-terusan menjadi beban pikiran sang ibu. Modal yang diberikan itu harus Yadi atur sebaik mungkin untuk kembali memutar modal dan sebagai keuntungan bisa untuk membeli keperluan Yadi. Hari ke hari berlalu, sosok yang selama ini hanya Yadi segani telah terkulai lemah di atas tempat tidur. Sang ayah mewasiatkan agar Yadi harus bisa menjaga ibu dan adik laki-lakinya. Yadi harus menjadi anak laki-laki yang bertanggung jawab. Setelah sang ayah berwasiat, tak lama kemudian sang ayah wafat. Bukannya Yadi sedih atas kepergian sang ayah, Yadi seperti menjadi-jadi. Baginya tak ada lagi yang perlu ditakutkan setelah sang ayah berpulang. Usaha butik yang dikelola Deden, kini Rohaya yang sibuk mengelolanya kembali. Anak keduanya Yusuf memilih untuk melanjutkan pendidikan menjadi seorang perawat. Sedangkan sang kakak Yadi sudah diberi satu butik lain. Rohaya tidak ingin peninggalan almarhum suaminya harus tutup karena tidak terurus. Yadi muda yang masih gemar bermabuk-mabukan dan berjudi, kini mempunyai hobi baru, yaitu mempermainkan wanita. Pernah kala itu tempat butik Rohaya diobrak-abrik oleh mantan besannya. Ia tidak terima jika anak satu-satunya dihamili Yadi dan dicampakkan begitu saja. Ia menuntut pertanggungjawaban Rohaya agar mau menikahkan Yadi dengan Ima. Dan cerita bersambung pada part kedua. Gue Jefferson pamit. Salam telisik.